Masuk ke tema utama kita pada pagi hari ini, kita ketahui memang nama ketiga tersangka pelaku pembunuhan Vina ini memang sudah tercantum dalam DPO atau daftar pencarian orang, pemirsa. Ketiganya atas nama Peggy alias Perong, Andi dan juga Dani. Sebelumnya dikabarkan ketiga pelaku yang buron merupakan warga Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun saat dicek lagi oleh pihak kepolisian dan dibantu pihak desa, ternyata nama ketiga pelaku itu tidak terdata di desa Banjarwangunan. Hingga kini alamat ketiga DPO tersebut masih menjadi misteri. Untuk memastikan kediaman ketiganya, pihak desa melakukan pencarian di data nama-nama yang mirip dengan ketiga pelaku yang buron tersebut tidak sedikit, sehingga pihak desa mendatangi satu persatu rumah yang namanya seperti ketiga nama tersebut. Dari sekian banyak nama yang tercatat di desa, tidak ada satupun yang mengarah ke nama tiga tersebut ya. Peggy alias Perong, Andi dan Dani. Ya, ini masih dari kasus pembunuhan Vina, pemirsa. Tim penasehat hukum terpidana kasus pembunuhan dan penganiayaan Vina dan juga Eki menilai pihak kepolisian ini telah melakukan rekayasa kasus dan salah tangkap terhadap ke-8 terpidana yang telah divonis Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Dari otopsi dan visum kedua korban disebutkan tidak terdapat luka tusukan dari senjata tajam dan luka penganiayaan, melainkan kedua korban hanya mengalami luka lecet dan juga luka pada bagian kepala. Dari hasil otopsi juga menjelaskan penyebab kematian korban Eki dan juga Vina karena adanya luka serius pada bagian tengkorak kepala belakang dan juga leher. Namun fakta tersebut berbeda dengan hasil vonis yang dibacakan majelis hakim, yaitu kedua korban tewas akibat tertusuk senjata tajam di bagian dada dan juga perut. Jadi sampai dengan saat ini setelah 8 tahun juga masih ada 3 orang yang masuk dalam daftar pencarian pihak kepolisian. Bahkan ini juga ramai-ramai di media sosial. Nampaknya juga netizen ini juga menduga beberapa akun ini adalah akun ketiga DPO begitu ya, Via? Penyidik resmi adalah penyidik dari Polda Jawa Barat, ya, bukan penyidik plus 62 ya. Karena memang lebih maju yang ada di plus 62 loh. Lebih cepat kayaknya data-datanya ya, tapi keakuratannya kita nggak tahu juga. Sampai ada indikasi mantan pejabat nomor 1. Mantan ya, pejabat nomor 1. Anak dari mantan pejabat. Itu ya kan. Nah ini memang penyidik resmi tetap penyidik Polda Jawa Barat. Walaupun 8 orang ini sudah diadili dan menjalani hukuman, bahkan satu diantaranya juga sudah keluar begitu ya yang di bawah umur. Tapi kita juga masih terus mendorong pihak kepolisian pastinya untuk menerangkan kasus ini sejelas-jelasnya dan 3 orang ini semoga bisa cepat tertangkap. Tapi sayang sekali kita berusaha untuk mengajak diskusi pada pagi hari ini di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, tapi yang bersangkutan pagi ini sedang ada aktivitas ANEF katanya seperti itu. Baik, kita sudah juga bergabung dengan 2 narasumber lainnya ya. Melalui Zoom sudah ada Ibu Titin, kuasa hukum tersangka pembunuhan Vina dan juga Eki ini yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Titin. Ya, kemudian juga ada Pak Bambang. Baik, ada Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES. Selamat pagi Pak Bambang. Pagi Pak Bambang. Pagi Mas Arif, Mbak Kamrati. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Saya mau ke Ibu Titin dulu. Ibu Titin, ini klien Anda adalah 2 dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Sejauh ini Bu, apakah juga klien-klien Anda mengenal 3 DPO ini? Kemudian apakah kita juga informasinya juga masih simpang siur ya? Apakah memang benar fakta persidangan seperti yang selama ini juga kita ketahui di publik? Penuh rekayasa gitu? Atau benar penuh rekayasa seperti dugaan dari kuasa hukum almarhumah Vina? Ya, terima kasih Mbak. Saya tidak akan membahas masalah 3 DPO karena dalam persidangan juga tidak dibicarakan secara serius masalah 3 DPO tersebut. Jadi saya tidak mau berkomentar masalah ketiga DPO tersebut. Ya. Saya hanya akan bicara masalah fakta persidangan saat saya berada di 2 sidang mendampingi Saka Tatal dan Sudirman. Ya, dari fakta persidangan sendiri seperti apa Bu? Karena ini ada dugaan kuat dari kuasa hukum almarhumah atau korban adanya rekayasa dan lain sebagainya. Apakah memang begitu adanya? Ya, saya bicara masalah fakta hukum ya Pak.
fakta yang terungkap di persidangan. Jadi kalau dalam tuntutan di persidangan itu, korban meninggal karena luka tusuk di bagian dada dan di bagian perut dengan samurai pendek dan samurai panjang. Itu yang terungkap di persidangan. Tetapi di dalam tuntutan, ketika barang bukti berupa pakaian yang dikenakan korban dijembreng di pengadilan, itu tidak ada lubang di bagian dada maupun perut. Pakaian yang dipakai korban dan diakui oleh dokter yang menerima pertama kali jenazah korban, meyakini itu pakaian dikenakan. Dan tidak ada lubang di dalam pakaian dikenakan. Tidak ada lubang tusuk, tidak ada lubang di bawah perut. Pakaian itu masih utuh, padahal pakaian itu juga sudah sempat dikubur selama sekitar 1 minggu atau 8 hari. Sedangkan dari hasil visum oleh Dr. Rahma yang pertama kali menerima jenazah korban, ini saya bacakan ya Mbak ya. Ya. Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada tubuhnya tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam dan hanya luka terbuka di bagian dahi dan punggung, tangan kanan, dan akibat dari apa saksi tidak tahu. Saksi tidak bisa menyimpulkan karena bukan kewenangan saksi. Itu dari Dr. Rahma yang pertama kali menerima jenazah korban. Hasil visum. Ya. Kemudian hasil otopsi dari Dr. Andri. Ya, gimana? Ya, silakan dilanjut dulu, Bro. Bu, silakan dilanjut dulu. Ya. Saksi yang dihadirkan dari Dr. Andri sebagai forensik berdasarkan pemeriksaan otopsi, berarti ini diperiksa setelah jenazah dikuburkan selama hampir 1 minggu. Berdasar pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian yang dialami oleh jenazah Muhammad Rizky Rudiana adalah pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun ini, tampak mayat dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada bagian kepala berupa patah tulang, atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang mengakibatkan kematian. Jadi sebab kematian antara hasil otopsi dengan sebab kematian dituntutan itu berbeda. Kalau dituntutan, tusukan di perut menggunakan samurai pendek yang mengakibatkan kematian. Oke, Bu Titin, 2 klien Ibu ya terpidana ya, kita ketahui terpidana berarti kan itu tudingannya adalah sang eksekutor dari Eki ini. Kalau dalam tuntutan tidak seperti itu. Saya harus menguranginya lebih panjang, tidak. Tetapi dua klien yang saya dampingi itu, yang namanya Sudirman sebetulnya memiliki keterbantalan mental. Jadi dialah yang paling dengan mudah mendapat tekanan dan tidak akan sanggup menjalani apa yang terjadi. Dan Saka Tatal itu anak di bawah umur, ketika ditangkap itu umurnya 15 tahun. Jadi Sudirman itu memang memiliki keterbatasan mental. Dari awal juga keluarganya sudah paham itu, dan saya juga sempat dalam persidangan mengajukan untuk PP ahli jiwa, tetapi ditolak. Tapi di persidangan dakwaan terhadap 2 klien Ibu apa yang disebutkan, Bu? Kalau dakwaannya kan sama aja terhadap 8 orang yang ada di dalam sidang. Ya, Bu, kabarnya juga sempat ada penggantian BAP ya, Bu ya. Yang awalnya menyebutkan ada 3 DPO, kemudian diganti dan lain sebagainya. Ini faktornya apa kalau dari alasan para pelaku, Bu? Kalau dari alasan pelaku ketika diperiksa di Polres Cirebon, mereka mengalami penganiayaan.
Ini bukti Apa yang ada? kita terima. Mhm. Kemudian ketika dipindah ke Polda, akhirnya mencabut BAP. Jadi kenapa ada pencabutan BAP? Karena Cirebon mengalami penganiayaan. Oke. Karena ada intimidasi dan ancaman begitu saat pemeriksaan di wilayah Cirebon begitu ya Bu ya? Kalau pengakuannya seperti itu. Masuk pengakuan. Ada buktinya, Bu? Ini bukti-bukti babak belurnya di sini. Waktu kita berkunjung ke Polda Jabar itu memang masih kelihatan bekas luka memarnya. Oke. Baik, saya mau ke Pak Bambang. Pak Bambang, melihat kasus ini begitu ya dalam tanda kutip rumit begitu ya nampaknya ya, agak susah juga untuk dicari ketiga DPO ini. Dari pengamatan Pak Bambang terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki ini seperti apa sih Pak? Apakah memang benar ada kejanggalan-kejanggalan di situ? Kalau melihat kasus ini ramai dibicarakan kembali setelah 8 tahun, memang muncul kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Mengapa 3 orang terduga pelaku pembunuhan ini sampai sekarang tidak tertangkap? Saksi-saksi 8 orang yang terlibat dalam kasus tersebut tentunya memiliki keterangan-keterangan yang bisa dijadikan dasar untuk mencari 3 orang DPO tersebut gitu. Makanya menjadi aneh kalau sampai sekarang tidak ditemukan gitu. Polisi memiliki perangkat, memiliki scientific crime investigation dan yang lain-lainnya gitu. Makanya kalau kemudian ini berlarut-larut seolah-olah dirasakan masyarakat menjadi ada pembiaran yang dilakukan oleh kepolisian sehingga kasus ini molor dan sampai sekarang dan 3 orang DPO tersebut tidak bisa ditangkap gitu. Saya mencermati apa yang disampaikan oleh Ibu pengacara tadi. Sebenarnya dalam kasus ini kan ada dua kasus, ada 2 korban yang sangat berbeda yang mungkin saja memiliki penyebab kematian yang berbeda gitu. Makanya memang semuanya harus data-data terkait dengan kasus pembunuhan ini memang harus komprehensif ya, diselidiki secara komprehensif dan kemudian dibandingkan dengan saksi-saksi dan yang lain-lainnya seperti itu. Makanya menjadi aneh kalau kemudian muncul pernyataan-pernyataan yang malah kontraproduktif dari kepolisian. Misalnya tadi ada BAP yang dicabut di Polda. Pertanyaannya apa yang dilakukan oleh satuan di level bawah Polres saat itu, penyidik di Polres, sehingga muncul BAP yang pencabutan BAP di Polda seperti itu. Selama ini yang terjadi memang kepolisian, penyidik di kepolisian ini masih harus ditingkatkan kompetensinya karena mereka lebih fokus pada mengejar pengakuan dari tersangka atau terduga pelaku. Padahal tersangka atau terduga pelaku ini tentu memiliki hak ingkar. Makanya di kepolisian ada scientific crime investigation yang lebih menekankan mencari bukti-bukti yang lebih akurat. Sehingga mereka yang menjadi terduga atau terduga itu terduga pelaku pembunuhan itu bisa dikejar dan memang benar-benar bisa dibuktikan di pengadilan seperti itu. Oke, kita lanjutkan dialog kita Pak Bambang karena saya sepakat dengan Pak Bambang kasus ini harus dibuka terang benderang karena kalau ini dibiarkan berlarut-larut justru khawatirnya ada beberapa nama yang kemudian diseret-seret begitu ya, maklumlah netizen begitu ya kan. Ada mantan pejabat, lalu juga mantan Kapolres dan lain sebagainya yang juga kononnya adalah anak pejabat juga di institusi Polri. Nah ini coba kita akan ulas lebih lanjut ya Pak Bambang dan juga Bu Titin, kami akan kembali saat lagi.